Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, jumpa lagi dengan saya Ana Aulia Eskom di channel Belajar Hebat. Hari ini Ibu akan membahas materi di elemen analisis data informatika kelas 8 kurikulum merdeka, yaitu peringkasan data menggunakan pivot tables. Apa itu pivot tables? Lalu bagaimana cara menggunakan pivot tables? Simak video ini sampai selesai agar kalian paham. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng. Kenapa? Karena pada channel Belajar Hebat ini kalian akan banyak mendapatkan video pembelajaran dan juga latihan soal tentang informatika fase D kelas 7, 8, dan kelas 9 SMP. Jadi pastikan jangan sampai ketinggalan ya. Langsung masuk ke dalam peta konsep yang akan kita pelajari pada hari ini, masih di elemen analisis data. Setelah kemarin di materi peringkasan data kalian belajar fungsi SUMIFs dan juga COUNTIFs, sekarang kita akan belajar tentang fungsi pivot tables. Apa itu pivot table? Ya, pivot table adalah fitur Microsoft Excel yang paling powerful, yang memungkinkan pengguna mengambil informasi dengan cepat dari kumpulan data dalam jumlah besar. Pivot table dapat digunakan sebagai alternatif untuk melakukan analisis data terkait mengelompokkan dan meringkas data. Dengan menggunakan pivot table, pengguna dapat menghemat waktu secara signifikan. Jadi biasanya fitur pivot table ini digunakan oleh seorang analis data untuk meringkas data, karena biasanya data dalam jumlah besar itu jika dianalisis dengan menggunakan pivot table itu akan sangat cepat sehingga bisa menghemat waktu. Itulah pivot tables. Lalu pivot tables ada dua ya. Yang pertama yaitu pivot table satu dimensi. Apa itu pivot table satu dimensi? Pivot table satu dimensi adalah pivot table yang digunakan untuk meringkas data dari suatu kumpulan data atau dataset. Pada pivot table satu dimensi, data yang akan digunakan sebagai baris pivot berasal dari satu kolom data pada kumpulan data. Ingat, satu kolom data pada kumpulan data. Makanya disebut dengan pivot table satu dimensi ya. Gambaran ilustrasi pivot table satu dimensi adalah seperti ini ya, dengan keterangannya. Di sini kolom 1 ya, ini adalah filter untuk memilih data pada kolom 2 yang akan diringkas nantinya. Lalu kolom 2 ya, atau pivot, yaitu data yang akan diringkas berdasarkan nilai data. Artinya kalau data muncul lebih dari satu kali pada pivot, hanya akan ditampilkan satu kali saja. Lalu di sini ada kolom 3 adalah data yang akan dijumlahkan atau dicacah atau dihitung dengan fungsi statistik. Jadi untuk pivot table satu dimensi di sini hanya ada 3 kolom saja yang akan kita gunakan. Kalian pasti bingung bagaimana cara penggunaan pivot table ini. Oke, langsung kita praktekkan cara menggunakan fungsi pivot table satu dimensi. Tapi sebelumnya perlu kalian ketahui bahwa untuk memulai pivot table kita harus klik insert dahulu ya, lalu klik pivot table. Ingat, klik insert, klik pivot table. Baik, Ibu sudah buka lembar kerja Microsoft Excel dan di sini ada tabel yang menampilkan ringkasan nilai rata-rata untuk setiap mata pelajaran ya. Dan kita akan meringkas data ini berdasarkan nama anak. Yang akan kita tampilkan adalah data nilai rata-rata per anak dan juga per mapel. Dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan fungsi pivot table satu dimensi tentunya. Caranya kita langsung saja klik insert, lalu kita klik pivot table. Lalu akan muncul panel create pivot table ya. Di sini ada select a table or range ya. Dan di sini kita disuruh untuk mengambil tabel atau range-nya. Kita tinggal klik tanda panah ke atasnya, lalu kita ambil range dari A1 sampai dengan D11 ya. Range-nya, lalu kita klik lagi tanda panah ke bawah. Lalu di sini ya, choose where you want the pivot table report to
to be placed. Jadi pilih di mana kamu akan menempatkan data pivot table ini. Nah, di sini ada dua pilihan. Yang pertama ada new worksheet atau di worksheet baru, atau existing worksheet di worksheet yang sudah ada. Oke, kita pilih existing worksheet ya. Nanti untuk contoh yang kedua kita bisa pilih new worksheet agar kalian tahu bedanya. Oke, di sini kalian bisa pilih di sini dimanapun ya. Ibu ingin pilih di sini nanti agar kalian lebih jelas ya. Terus oke. Lalu kita klik oke. Setelah itu muncul panel pivot table fields. Disinilah kita akan menarik data yang ada di tabel nomor siswa, nama, kode mapel, dan nilai ke bawah agar nanti di sini pivot table meringkasnya secara otomatis. Oke, pertama kita pilih nama ya, karena kita akan memfilter berdasarkan nama. Jadi nama kita tarik ke bawah ke filter. Oke, setelah itu value kita pilih nilai ke bawah, value muncul ya di sini ya. Lalu di sini rows-nya kita pilih kode mapelnya. Nah, oke, di sini sudah ada data ringkasan dari tabel yang ada di sebelahnya ya. Oke, di sini sum of nilai ini adalah default. Jadi kalau misalkan kita pengen ngerubah dia ke posisi average, karena kita kan di sini disuruh mencari nilai rata-rata ya. Jadi diklik saja diklik value field setting, lalu di sini kita klik average, lalu oke. Nah, di sini kita tinggal pilih namanya. Di sini kan nama ada banyak ya. Dan di sini masuk filternya adalah nama. Sehingga kita bisa pilih di sini ya. Untuk nama Bona misal ya, Bona. Oke, di sini Bona di bahasa Inggris dia 65, Bona bahasa Inggris 65, matematika dia Bona matematika ada di 90, bener ya. Terus kita coba lagi cek untuk Erina. Berubah lagi ya, bahasa Inggrisnya Erina 75 dan untuk IPA Erina 85 ya. Mudah sekali menggunakan pivot table satu dimensi. Pivot table satu dimensi itu berarti di sininya itu kita ambil satu ya. Jadi hanya ada 3 kolom saja, di mana kolom filter, terus kolom rows, dan juga kolom value yang kita masukkan. Nanti akan berbeda dengan pivot table 2 dimensi. Paham ya? Kita masuk ke contoh satu dimensi yang kedua agar kalian lebih paham. Di sini seperti contoh-contoh yang kemarin ada tabel kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Kita akan meringkas data ini ya. Oke, langsung saja kita klik insert, lalu kita klik pivot table. Nah, di sini kita ambil range-nya, kita klik tanda panah ke atas ya. Lalu kita ambil range-nya dari range A1 sampai dengan range D25. Lalu kita klik tanda panah ke bawah. Untuk penempatan data pivot table-nya, setelah tadi di contoh pertama, kita meletakkan datanya masih ada di sheet yang sama ya. Kita akan meletakkan di sheet yang berbeda, yaitu di new worksheet agar kalian tahu bedanya. Jadi kita coba di new worksheet, kita klik new worksheet lalu oke. Nah, bisa terlihat bedanya ya. Di sini tabel satu dimensinya ada di sini, lalu sheet barunya ada di sini. Ini sheet dari hasil laporan pivot table yang ada di contoh satu dimensi 2 ya. Oke, setelah keluar panel pivot table fields, lalu kita masukkan tabel-tabel ini ke bawah agar nanti ada laporan analisa yang langsung dikeluarkan oleh pivot tables ini ya. Yang pertama kita akan mengfilter tahun. Jadi tahun kita masukkan ke dalam filter. Setelah itu kita masukkan kawasan ke rows ya, sudah muncul ya di sini. Lalu kita masukkan jumlahnya ya. Oke, jumlah. Bisa dilihat ya laporannya di sini ada Asia Selatan, Asia Tenggara, Asia Timur, dan Eropa. Dan di sini filternya adalah tahun sehingga kita bisa klik di sini ya, tahun 2017 ataupun tahun 2018. Jelas ini lebih simple dibandingkan dengan sum ifs dan juga count ifs ya, lebih cepat dan lebih simple karena kita tidak perlu memasukkan rumus, kita tinggal insert pivot table lalu masukkan
ke dalam field area, langsung ada analisanya ya, sudah langsung ada laporannya. Oke, setelah belajar pivot table 1 dimensi, kita belajar pivot table 2 dimensi. Apa itu pivot table 2 dimensi? Pada pivot table 1 dimensi, peringkasan hanya ditentukan berdasarkan satu kolom data, yaitu berdasarkan baris pivot. Tapi pada pivot table 2 dimensi, peringkasan akan ditentukan berdasarkan dua kolom data. Terdapat baris pivot dan kolom pivot yang akan digunakan sebagai acuan dalam meringkas data. Tadi pada saat kita menggunakan pivot table 1 dimensi, yang kita gunakan hanya barisnya saja ya, baris pivot tablesnya atau rows-nya. Tapi di tabel 2 dimensi kita akan pakai rows dan juga akan pakai columns ya. Di sini ada ilustrasinya, gambar ilustrasinya seperti ini dengan keterangan ya. Kolom 1 di sini masih sama, adalah filter yang akan memilih data pada dua kolom yang diringkas, yaitu kolom 2 yang akan menjadi baris, kolom 3 yang akan menjadi kolom, dan kolom 4 adalah data yang akan dijumlahkan atau akan dicacah atau dihitung dengan fungsi statistik. Jadi kalau tadi di pivot table 1 dimensi itu hanya ada 3 kolom, kalau untuk pivot table 2 dimensi ini ada 4 kolom. Oke, langsung kembali kita mempraktekkan bagaimana cara penggunaan pivot table 2 dimensi. Ini contoh yang pertama ya. Langsung saja kita insert pivot tables ya. Lalu di sini range-nya kita ambil dari range A1 sampai dengan range E11 ya. Oke. Lalu di sini kita akan pakai existing worksheet ya. Kita akan taruh datanya masih di worksheet yang sama, lalu kita klik OK. Lalu setelah itu akan muncul panel pivot table fields ya. Kita tinggal masukkan saja di sini. Setelah muncul panel pivot table field, kita masukkan fields-nya ke dalam area bawah ya. Yang pertama kita akan masukkan yaitu namanya ya, nama sebagai filternya. Lalu untuk rows-nya kita masukkan kelas. Untuk kolomnya kita masukkan kode mapel. Lalu untuk value-nya kita masukkan nilai. Sehingga di sini muncullah ringkasan yang telah dilakukan oleh fungsi pivot tables. Dan di sini dengan kita memilih namanya, ya misalkan nama Erina, ya, di sini akan muncul Erina itu ada di kelas 8A dan juga kelas 8B. Untuk Erina di kelas 8A di sini nilai bahasa Inggrisnya adalah 75. Erina di kelas 8B nilai IPA-nya 85 ya. Sehingga grand totalnya di sini 75 dan juga 85 ya. Itu penggunaan pivot tables 2 dimensi. Oke, kita langsung masuk ke contoh 2 dimensi yang kedua dengan data yang lebih besar. Kita langsung saja klik insert lalu klik pivot tables. Lalu di sini kita klik tabel atau range-nya yang akan kita analisa ya. Kita ambil semuanya, lalu diklik tanda panah ke bawah, lalu sama kita akan menggunakan new worksheet ya, sehingga kita akan mengolah data di sheet yang berbeda. Oke, setelah muncul panel pivot tables-nya, lalu kita masukkan fields ini ke bawah. Yang pertama kita akan menurunkan kawasan sebagai filter ya. Lalu setelah itu untuk negara kita masukkan ke row, kita drag, kita tarik ke row. Jumlah kita tarik ke value, dan yang terakhir tahun kita tarik ke columns ya, sehingga datanya akan seperti ini. Grand total di sini ini adalah sum ya, karena defaultnya sum. Tapi jika kita ingin mengubah, kita tinggal klik saja di sini, diklik lalu value field setting, lalu di sini kita tinggal pilih mau average, max, min, atau con, atau produk, atau yang lainnya ya. Tapi karena di sini kita akan menjumlahkan, sehingga kita tetap pilih sum saja. Oke, kita klik OK. Setelah itu di sini kawasannya ya, kita akan pilih untuk Asia Selatan ya.
Nah, di sini Asia Selatan ada dua, Bangladesh dan India. Di tahun 2017 dan tahun 2018 inilah wisatawan yang datang bisa langsung diringkas oleh menu pivot tables ya. Sangat membantu sekali ya, dan sangat mudah sekali, sangat menghemat waktu apabila kita menganalisa data, meringkas data dengan menggunakan fungsi pivot tables ini. Oke, demikianlah pembahasan tentang pivot table. Semoga kalian paham dan juga bisa menerapkan dengan baik. Terima kasih. Mari kita sukses bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.